Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore teman-teman, ini kita kuliah yang ke-6 kalau tidak salah ya. Kuliah yang ke-6 manajemen kantor hukum. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Teman-teman bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa ya? Bisa. Oke. Michael Stephen dan kawan-kawan, saya sudah kirim materi di Elitat ya, sekaligus ngisi daftar hadir. Tapi kalau nggak salah tadi juga saya share lewat WA Group ya. Oke, kita mulai masuk di materi ya. Kalau pada minggu yang lalu saya menyampaikan 14 prinsip manajemen law firm ya, yang juga sudah saya linknya sudah saya bagikan kepada saudara. Saya ingin mengulang sedikit tentang 14 prinsip penting dalam manajemen kantor hukum atau law firm itu. Yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi ada pembagian kerja ya. Bukan Raden Ngabei. Raden Ngabei itu ya seorang mengerjakan semuanya, itu namanya Raden Ngabei. Yang kedua adalah otoritas dan tanggung jawab. Jadi masing-masing orang yang ada dalam suatu organisasi manajemen kantor hukum itu diberi kewenangan sekaligus tanggung jawab. Yang keempat adalah adanya yang disebut sebagai kesatuan perintah. Kemudian kelima kesatuan arah. Yang nomor 7 itu ada sentralisasi atau centralized. Saya tidak menjelaskan itu, saya ingin menjelaskan yang di poin nomor 9 ini. Yang saya janjikan kemarin, yaitu adanya rantai bertetangga dalam tubuh organisasi atau saklar chain saklar. Jadi maksudnya dalam organisasi itu ada sebuah struktur organisasi. Ya, struktur organisasi yang kemudian ada keteraturan, ada keadilan, ada keberlanjutan gitu, yang kemudian berakhir ada semangat korps atau esprit de corps gitu. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang rantai bertangga dalam tubuh organisasi atau yang disebut sebagai struktur organisasi itu. Maka saya ingin ganti slide screen sharing saya ganti dengan slide satunya. Jadi kalau awal-awal yang saudara kemarin saya ceritakan, slide-nya juga sudah bisa dibaca. Slide-nya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi Bisa, kalau Pak. pada pertemuan kedua atau ketiga kalau tidak salah, yang ketika saya menyampaikan bentuk-bentuk badan hukum dari organisasi advokat, saat itu saya sebut ada persekutuan perdata, kemudian ada firma hukum, kemudian ada PT, ada perkumpulan, ada yayasan itu. Ya ternyata bahwa untuk sampai saudara kemudian mendirikan sebuah law firm gitu, ya tentu yang berlaku itu adalah ketentuan tentang firma atau hukum firma, baik yang ada dalam KUH Perdata maupun yang ada dalam KUH Dagang itu. Sekaligus ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan bagaimana pendaftaran dan pendirian firma. Jadi kalau saudara mau bikin firma hukum itu, pertama seperti yang pernah saya ceritakan, Anda datang dulu ke notaris untuk bikin akte pendirian firma hukum. Misalnya akte pendirian firma hukum Ghufran and Rubai. Saya datang ke notaris, di notaris itu punya template saudara tentang apa yang disebut sebagai akte pendirian firma. Tinggal nanti diganti apa nama firmanya,
ruang lingkup bidang kerjanya apa atau garapannya apa, siapa yang disebut sebagai firma, nama bersama tadi siapa saja, kalau nanti disebut partner atau pendiri siapa saja, hak dan kewajibannya apa saja, gitu. Terus rapat-rapat firma itu sudah ada template-nya, sudah ada. Kalau notaris itu sudah punya konsepnya, tinggal kita kemudian menyebut nama law firm kita apa, ruang lingkupnya kemudian apa, hak dan kewajiban para pendiri yang kemudian itu menjadi partner adalah apa, terus dia juga bisa kemudian mengangkat associate itu kewenangannya siapa, termasuk dalam konteks hak dan kewajiban ya. Rapat-rapat firma seperti itu ada di dalam akte pendirian. Nah, akte pendirian itu kita minta tolong kepada notaris untuk sekaligus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pendaftaran itu kemudian diberikan kepada kita. Biasanya setelah kita sudah memiliki akte pendirian dan pendaftaran SK Menkumham itu, kita mengurus NPWP. Jadi jangan gaya-gaya tuh ya, saudara. Inginnya gaya gitu, ya saudara. Tentu kalau ini suatu badan hukum sendiri, Anda kemudian memiliki firma hukum, Anda akan ngurus NPWP badan, namanya badan firma hukum tadi. Kemudian tim associate gitu, dan karyawannya itu juga kemudian kita minta untuk mengirimkan kartu izin atau lisensi masing-masing dan NPWP masing-masing. Baru dari situ kita akan mengurus rekening bank atas nama itu. Kalau dulu ya rekeningnya atas nama pribadi, sekarang sudah ada namanya badan, yaitu rekening banknya itu adalah rekening atas nama firma hukum. Dari situ kita kemudian dalam konteks untuk identitas perusahaan, biasanya kita bikin sebuah moto, kita bikin sebuah tagline gitu, kita bikin sebuah visi misi, kita bikin logo kantor kita atau merek kantor kita, yang dari itu kita membuat company profile atau orang-orang menyebut company profile. Jadi company profile itu di dalamnya kita bicara soal identitas perusahaan kita atau firma hukum kita, logo kita seperti apa gambar logonya, terus kemudian visi misi seperti apa, ruang lingkup kerja kita apa, dan seterusnya, yang itu kemudian firma hukum itu kita pakai sebagai instrumen kalau kita kalau kita menawarkan kerjasama untuk jasa hukum ke perusahaan-perusahaan, atau pas kita ketemu calon klien, ya kita tadi company profile itu yang kita kasihkan selain kartu nama ya, tentu ya, selain kartu nama. Dari situ maka firma hukum itu bikin suatu website ya, termasuk kemudian ada email di situ, kemudian ada kontak person di situ, kemudian ada alamat kantor di situ, dan seterusnya. Yang dari situ kita juga quote and quote ya, dalam tanda kutip itu men-share kegiatan-kegiatan kita saban hari atau setiap hari atau day to day apa sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh kantor hukum kita gitu. Jadi umpama hari ini kami rapat dengan klien di mana, biasanya kita share gitu. Jadi seperti kemarin kami baru rapat dengan klien itu sebuah PT yang bergerak pada bidang layanan klinik mata gitu, yang dia memiliki cabang se-entero Indonesia. Kami diminta pendapat atau konsultasi hukum, kita ketemu gitu. Ya kita share, kita sedang meeting di kantor direksi perusahaan E gitu. Kita lagi meeting dengan direksi rumah sakit E gitu. Kita lagi meeting dengan perusahaan dan seterusnya, itu sepanjang disepakati, disetujui, itu boleh di-share oleh kliennya ya. Oke. Nah, sudah dari situ kemudian kita juga punya istilahnya di website itu
ada jasa konsultasi gitu. Ya, jasa konsultasi lewat WA gitu ya. Orang kemudian nyari lah di website kita itu nomor WA kita, ya mungkin si hello terus mau konsultasi. Ya kalau mau konsultasi di awal mungkin di 30 menit pertama Kak, itu kemudian umpama lah ya, itu bayar berapa gitu, tapi baru di menit kesekian baru membayar sekian rupiah gitu. Atau itu tidak berbayar, tapi intro saja, baru berbayar kalau itu ada namanya sesi konsultasi. Ketemu di kantor law firm kita, ada sesi konsultasi. Nah itu kemudian dari situlah website kita, maka kita tahu identitas kita, ada logo kita di situ, juga ada apa namanya ya. Nanti Anda cek ya, nanti Anda cek kantor kami itu apa saja yang kemudian sedang kita kerjakan. Gitu. Oke, tapi lagi-lagi saya ingin kembali ke soal yang saya sebut tadi sebagai rantai bertetangga dalam konteks struktur organisasi advokat. Jadi ternyata saudara kalau kita mempelajari ya, mengamati, mengikuti model-model kantor law firm besar gitu di berbagai kota di Indonesia, terutama di Jakarta dan di berbagai law firm di luar negeri itu ada beberapa model. Ya, ada beberapa model. Kalau orang Madura del model ini del model. Ada berbagai model struktur law firm. Umpama satu model ini atau model yang pertama adalah ada yang disebut sebagai of counsel atau advisor. Jadi di sini penasehat gitu. Biasanya dulu kalau dalam kaitannya kantor MKK itu salah satu kantor law firm yang terkenal pertama kali yang berdiri di tahun 70-an, itu namanya Mukhtar Kasruin dan MKK ya, Atmaja. Jadi itu Mukhtar Kusuma Atmaja, Kasruin, dan Komar Atmaja begitu, tapi masih keluarganya. Itu dipakai namanya MKK ya. MKK itu kalau tidak salah loh ya, itu of concern-nya adalah Ali Al-Tasbih, mantan Menteri Luar Negeri. Of counsel itu sebagai advisor, jadi orang yang dianggap senior dan berwibawa yang nasihat-nasihatnya diperlukan. Tapi beliau tidak pada posisi menjalankan sebuah kantor law firm, tapi beliau sebagai advisor. Gitu. Oke, setelah itu adalah ini ada namanya partner ya. Partner itu saya boleh geser saya bawa ya ke bawah ya. Jadi kalau Anda tahu bahwa dari bawah saja, dari bawah. Kalau apa saja ada mahasiswa lulus, kemudian dari mahasiswa lulus ikut PKPA, setelah ikut UPA ujian profesi advokat, terus setelah itu lulus itu sebelum disumpah magang. Posisinya itu ada struktur di paralegal. Paralegal itu adalah, para itu artinya seolah-olah ahli hukum gitu, maka disebut paralegal. Paramedis itu seolah-olah medis, padahal belum medis, itu paramedis. Ya, itu ada mahasiswa, ada advokat magang, terus ada analis hukum. Dia tidak dia belum memiliki izin, tapi memang dia memiliki kemampuan untuk bikin analisis hukum. Jadi kita minta untuk nyarikan dokumen A, menelusuri dokumen B untuk membaca ini, kemudian kita minta untuk membuat pertanyaan dan membantu mengkonstruksi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, kita bilang, Mas tolong carikan undang-undang ini, pasal sekian tentang ini. Mas carikan jurisprudensi pasal sekian. Jurisprudensi mengenai ini tahun ini. Mas tolong carikan dokumen perjanjian ini. Ya, mereka nanti akan membantu kita mengkompilasi, mengkonstruksikan dasar-dasar hukum yang relevan, jurisprudensi yang relevan, dokumen-dokumen perjanjian terkait, dia yang bantu kita. Atau ini yang kemudian muncul juga istilah peneliti hukum. Jadi dia membantu kita untuk meriset apa yang menjadi keperluan hukum kita. Baru setelah itu ada namanya legal konsultan ya, konsultan hukum, karena dia belum berlisensi. Dia bisa memberikan pendapat hukum, tapi dia tidak bisa mendampingi di praktek hukum. Tetapi di kantor yang besar itu ada istilah juga, dia memilih non litigasi. Kalau non litigasi tidak beracara,
tetapi dia hanya sebatas sebagai seorang konsultan hukum. Ya, sebatas konsultan hukum. Baru setelah itu ada namanya associate. Associate itu adalah seorang pengacara berlisensi yang sudah bergabung pada kantor hukum. Bisa saja kalau dia masih ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Pada kantor yang sangat besar, 10 besar di Indonesia itu, biasanya ada level 1 sampai 3, ada 1 sampai 5. Misalnya begini, ada seorang bekerja 3 tahun menjadi associate, ya dia disebut sebagai associate junior. Ada yang kemudian baru ini di level berapa? Senior, ini di level 3. Di level 3 ini kemudian disebut sebagai associate senior, dia telah bekerja 5 tahun. Nah ini tergantung law firm-nya itu. Jadi ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Di level berapa disebut junior, level 1 atau level 2 junior. Baru level 3, level 4, level 5 itu senior. Tergantung apa? Tergantung masa kerja dan pengalaman, keahlian, keterampilan daripada associate itu. Maka kemudian bisa disebut sebagai senior associate. Baru kalau dia umpama saja memiliki kapasitas, integritas, dan itu ternyata di perusahaan sangat berpengaruh dan menghasilkan uang yang banyak, bisa aja dia naik menjadi partner gitu ya. Nah, partner juga ada yang junior, dari associate senior menjadi junior gitu, bisa setahun 2 tahun, tapi kalau dia hebat nanti bisa duduk bersama, sama-sama mengambil keputusan penting, dia menjadi partner gitu. Nah, para partner inilah yang kemudian mengadakan sebuah rapat. Para partner ini yang bisa saja partner itu adalah pendiri juga, tetapi juga bisa saja partner itu masuk dalam struktur organisasi dan dia bekerja sebagai membantu managing partner, tetapi ini partner bidang litigasi, ini partner bidang non litigasi, dan nanti tetap managing partner yang akan memberikan arahan petunjuk yang disebut sebagai kesatuan arahan, kesatuan perintah itu ada di managing partner. Jadi managing partner ini sekutu aktif yang mengatur perusahaan ini. Kalau umpama diibaratkan PT, ya itu disebut sebagai direktur gitu atau direktur utama. Maka ada partner yang partner itu bisa saja posisi partner itu sebagai ini direktur umpama ya keuangan, ini direktur SDM dan sebagainya. Tapi tidak persis seperti itu, tapi pada intinya bahwa ada hierarki seperti ini kalau saudara mengikuti mengamati kantor-kantor law firm besar gitu ya. Kembali ke soal struktur. Ada di model yang pertama tadi di sebuah law firm X gitu, itu kemudian para partner ini menunjuk managing partner, maka managing partner membentuk yang disebut manajer namanya layanan hukum, dan kemudian manajer administrasi dan keuangan. Dari manajer layanan hukum itu, kemudian dia mengangkat administrator layanan hukum. Baik layanan yang litigasi maupun non-litigasi. Jadi khusus bicara soal penanganan perkara, baik yang sifatnya litigasi, non-litigasi, nanti administrasinya itu dihandle oleh legal service administrator, tetapi dikendalikan oleh manajer layanan hukum gitu ya. Manajer layanan hukum membawai administrator bidang hukum baik litigasi maupun non litigasi. Apa tugas manajer administrasi dan finance? Tentu saudara tahu kalau satu kantor hukum itu besar, maka tentu memerlukan yang disebut sebagai finance administrator. Ya, ini yang disebut accounting ya. Ini teman-teman yang lulusan ekonomi yang kemudian kita angkat, yang biar kita minta untuk membuat laporan keuangan kita gitu. Untuk bikin untuk bikin laporan keuangan, untuk bikin neraca, ya sampai pada satu titik bahwa laporan keuangan itu diaudit oleh akuntan publik. Yang kedua adalah manajer administrasi dan finance itu mengangkat namanya manajer umum
Kalau manajer umum ini biasanya kaitannya dengan soal administrasi selain perkara, selain keuangan. Jadi umpama kaitannya dengan kepegawaian itu ada di sini, General Administrator. Jadi kalau misalnya ada paralegal, ya di sini nanti administrasinya ada di sini. Aspek kepegawaiannya di sini. Termasuk ada office boy, ada pegawai apa lagi, nanti posisinya adalah di sini. General Administrator yang nanti akan membawahi urusan-urusan tata usaha selain keuangan dan soal perkara, tetapi lebih ke tata usaha kaitannya dengan kepegawaian dan administrasi umumnya. Kalau ini finance ini termasuk ngurusin pajak. Ngurusin pajak-pajak kita dia. Tapi kalau ngurusin soal istilahnya surat menyurat umum, kepegawaian gitu, ini ada disebut general administrator. Ini hanya satu contoh dari struktur law firm. Yang kedua adalah yang disebut sebagai model yang lebih ini ya, model yang lebih rigid ya. Sama dengan yang tadi, partner tadi, kemudian mengangkat managing partner, menunjuk ya. Terus kemudian managing partner ini mengangkat manajer kantor, manajer litigasi atau manajer non litigasi. Jadi kalau manajer kantor tadi ini kemudian mengangkat sekretaris hukum, kemudian urusan umum, keuangan dan sebagainya termasuk pajak. Kalau ini manajer litigasi, ini kaitannya dengan urusan bagaimana penanganan perkara oleh senior advokat, oleh para advokat. Lebih ke pengendalian penanganan perkara melalui apa yang disebut litigasi. Kalau non litigasi itu lebih ke tadi kaitannya dengan tugas-tugas konsultasi hukum, tugas-tugas pendapat hukum, audit hukum, atau bikin laporan hukum gitu. Maka ini adalah di bawah kendali manajer non litigasi. Nah, di sini ada konsultan hukum dengan berbagai keahliannya. Kemudian ada yang disebut tadi legal analyst. Jadi orang yang ditugasi membantu kita mengkonstruksi pertanyaan-pertanyaan hukum dengan sumber-sumber bahan yang kita minta tolong dia untuk mengumpulkan. Termasuk adalah seorang research officer, seorang yang kita tugasi untuk melakukan riset, yang dari situ kemudian kita membuat pendapat hukum. Gitu ya. Ini adalah model yang ketiga. Ada model yang keempat. Model keempat ini juga hampir sama. Jadi partner kemudian menunjuk seorang managing partner. Nah, dari situ ada yang disebut sebagai sebelum sampai ke partner, di sini ada junior partner. Di bawah junior partner, kenapa ada S, bisa jumlahnya banyak. Kemudian sebelum sampai jadi junior partner ada senior associate tadi, advokat yang bekerja 3 atau 5 tahun, yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Sebelum sampai ke senior associate, disitulah ada yang namanya associate. Ya, sebelum jadi associate ada junior associate yang bekerja mungkin 3-5 tahun begitu. Baru yang di bawahnya ada yang disebut sebagai paralegal tadi. Ya, paralegal tadi yang disebut sebagai legal analyst, yang disebut sebagai mereka yang magang, atau disebut sebagai peneliti, atau pihak-pihak yang kita minta untuk menyiapkan dokumen-dokumen hukum dan membantu analisa kita sebelum kita memberikan pendapat hukum, nasihat hukum. Yang model yang keempat, bisa saja pendirinya tidak banyak, partnernya nggak banyak. Pendiri tapi sekaligus sebagai managing partner. Jadi umpama begini, ya kalau umpama mereka merasa bahwa saya nggak punya partner nih, ya saya sendiri yang nanti akan sekaligus pendiri gitu, ya sekaligus pemilik, tapi saya sendiri yang sekaligus managing partner gitu. Ya nggak masalah sih kalau misalnya dia tidak merasa perlu ada partner yang selevel yang nanti akan sama-sama mengambil keputusan penting. Kalau pada posisi yang tadi, pada posisi yang ini ada partner yang itu bisa diskusi, memutuskan sesuatu yang penting, tapi di bawah apa istilahnya ya, di bawah komando managing partner. Jadi ada diskusinya, kalau pelik-pelik
kita bisa diskusi. Seperti saya punya managing partner, kalau ada sesuatu yang sulit, saya kemudian panggil itu para partner untuk diskusi dengan saya sebelum saya mengambil keputusan penting. Kalau ini enggak, kalau ini sudah, ya pendiri, ya managing partner. Baru di situ bisa mengangkat senior associate, kemudian associate, junior associate, sama para legal. Yang kelima, ini yang kelima, ya kurang lebih sama ya, managing partner tapi kedudukannya lebih tinggi kalau yang ini. Kalau tadi sejajar, ini kedudukannya tinggi, managing partner itu mengangkat partner. Kalau tadi enggak, partner menunjuk managing partner. Ini enggak, managing partner lebih tinggi kedudukannya, lantas mengangkat partner satu atau dua partner. Jadi ini kedudukannya lebih tinggi. Terus dari situ, sebelum sampai diangkat jadi partner, dia ngangkat lebih dahulu adalah junior partner, baru setelah itu menjadi senior partner gitu di sini. Tapi sebelum sampai junior partner ditentukan dulu senior associate. Jadi bisa saja ini mulai junior associate jadi associate, associate jadi senior, senior associate jadi junior partner bisa menjadi partner sampai kemudian dia menjadi managing partner. Ini namanya sebuah hierarki pada sebuah kantor law firm sampai menduduki pada posisi yang disebut sebagai managing partner itu. Lalu yang terakhir, ada model yang ini beda yang sebelumnya, di mana letak perbedaannya. Di sini khusus ada pendiri atau beneficiary ya. Ini double nih, beneficiary. Pendiri, dari pendiri itu kemudian ada beberapa partner, dari partner tadi, pendiri ini mengangkat managing partner. Loh kenapa Pak Overon kok ada pendiri atau beneficiary? Beneficiary ini bisa saja adalah orang-orang penting yang kemudian orang-orang itu untuk menjaga wibawanya supaya tidak konflik interest, maka posisinya sebagai beneficiary. Jadi umpama begini, ini ada seorang apa istilahnya ya? Dulu Mokhtar Kusuma Atmaja itu menteri ya. Maka dia tidak lagi di posisi managing partner, tapi dia sebagai beneficiary. Ya, ada di sini. Atau ada seorang mantan pejabat gitu, mantan menteri, posisinya di sini, tapi tidak handle perkara. Tidak menangani perkara, tapi di sini. Tapi dia mendapatkan sesuatu dari pekerjanya ini, para partner, para associate, para legal consultant, ya beliau akan mendapatkan sesuatu. Karena kalau ada namanya di sini bisa konflik interest gitu. Karena dia mungkin disebut sebagai pejabat negara gitu. Ya banyak orang-orang yang kemudian memiliki pengaruh besar, mantan menteri atau apa posisinya di sini, atau mantan pejabat posisinya di sini. Ya, tapi ini menjadi tidak penting karena dia bekerja di balik layar ya. Yang di depan layar ya ini managing partner, kemudian associate, kemudian legal consultant itu yang bekerja di depan layar. Di belakang layar disebut beneficiary. Ini hanya model yang kita bisa adopsi tergantung kebutuhan kita di lapangan. Inilah yang kemudian saya sebut di awal tadi. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang contoh model struktur organisasi advokat. Tentu tidak ada standar yang baku. Ini standar yang kami ambil dalam berbagai pengamatan kami selama juga mengelola kantor firma hukum Mufrad Rubai. Tentu kami belajar juga mengamati bagaimana kawan-kawan di kantor law firm itu untuk membuat struktur. Maka dari situ kami belajar dan hari ini saya sampaikan, saya tularkan kepada beliau, saya tularkan kepada teman-teman. Suatu saat siapa teman-teman bermimpi untuk bikin sebuah kantor law firm yang besar. Saya kira itu barangkali ada pertanyaan atau ada diskusi gitu. Tidak, Halo. Pak. Halo. Anton. Ya, tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Siap, nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak Overon. Oke. Terima kasih kehadirannya, perhatiannya. Selamat sore, salam sehat, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.